kami lagi tim Prabu ya, Prabu Butuni. Malam ini teman-teman kami ada di simpangan yang menuju kantor wali kota dan menuju rumah sakit Palagi Mata teman-teman. Simpang 3. Di sini rumor cerita atau ceritanya dari sahabat saya yang suka melintasi tempat ini. Di sini suka terjadi penampakan sosok perempuan, terus penampakan sosok juga tinggi besar hitam ya teman-teman ya. Seperti itu ya. Di sini teman-teman kekuatan mistiknya cukup lumayan besar ya. Langkah-langkah yang kami ambil itu seperti biasa, mediumisasi, ya, perjalanan astral, ya, terus meminta suatu keterangan dari makhluk astral apa saja di mana mereka bertempat atau tinggal ya di daerah Simpang 3 Palagi Mata dan rumah sakit Palagi Mata dan kantor wali kota ya. Ini Simpang 3 ya teman-teman ya. Di sini rumor cerita sering terjadi lintasan-lintasan atau lewatnya makhluk astral teman-teman ya. Nanti dilakukan oleh sahabat saya Tuleng, ini baru dia datang malam ini. Perjalanan astral akan dilakukan oleh Tuleng ya. Seperti itu, nanti dibantu oleh Sabangka Prabu ya, Sabangka Raja, Saipul ya. Gitu. Oke teman-teman ya, mungkin perjalanan astral kita mulai dari sekarang ya. Oke teman-teman, kita akan melakukan perjalanan astral ya yang dilakukan oleh Tulengnya. Seperti itu Tuleng, agak minggir sih teman-teman, soalnya kami posisi di jalan raya. Tuleng lihat daerah sekitar sini di mana kerajaan mereka atau tempat mereka untuk berdiam atau tinggal ya. Itu karena di sini cukup meresahkan teman-teman, makhluk astralnya suka melintas tempat ini ya. Oke, silakan Tuleng. Ipul, nanti dibantu ya. Siap. Jadi teman-teman, mediumisasi ini atau perjalanan astral ini jangan sembarang dilakukan oleh orang-orang ya. Cukup orang-orang yang profesional dalam melakukan perjalanan astral, karena bisa dicuri sukmanya ya, atau diambil sukmanya gitu teman-teman ya. Seperti itu. Jadi teman-teman, konten yang kemarin tentang kerajaan Wintira itu di sini lebih besar, pada lebih megah itu kerajaan Liwuni ya. Liwuni itu luar biasa kerajaan teman-teman ya. Saya berbicara kerajaan Liwuni langsung guntur dia berbunyi teman-teman. Seperti itu. Silakan disorot mediumisasinya. Baiklah teman-teman, sudah cukup ya perjalanan astralnya ya. Kita akan membangunkan ya sahabat kita Tuleng ya. Kita mau cari informasi sosok apa aja yang ada di Simpang 3 ini. Assalamualaikum Tuleng. Tuleng, assalamualaikum. Oke. Netralkan dulu. Ya, bisa berdiri mungkin. Oke teman-teman ya, perjalanan astral sudah dilakukan oleh sahabat saya Tuleng ya, begitu. Oke Tuleng, bisa ceritakan sedikit tentang apa yang kau lihat di daerah sekitar sini Tuleng? Suaranya agak kasih besar Tuleng. Ada parakang. Oh, ada parakang ya, betul. Teman-teman, di sini saya pernah datangi ada satu rumah. Itu ada darah berceceran ya di kasur sampai di ruang tengah ya. Saya ada rumahnya di sini. Gitu ya. Saya tidak mau sebutkan rumahnya di bagian mana, tapi saya ke rumahnya dipanggil ya, karena kebetulan keluarganya itu adalah sahabat saya. Dia suruh saya mencek itu betul ada parakang di sini. Ada suangge ya yang lewat-lewat di sini dan masuk di dalam rumah-rumah teman-teman. Tapi saya sudah pagari rumah itu, saya tidak mau sebut di mana rumah itu. Yang jelas rumah itu saya pernah datangi, ada memang suanggenya atau parakangnya atau popo begitu. Jadi teman, apa lagi Tuleng yang kulihat Tuleng? Ada apa namanya itu kayak monyet, monyet bukan juga monyet sebenarnya, tapi dia jalan tuh kayak ada duduk tapi belakangnya itu kayak ada insannya, kayak siripnya ikan ya begini siripnya ikan? Iya, baru dia agak botak dari arah rumah sakit. Dari rumah sakit. Habis itu ada juga perempuan Ya. Perempuan itu kan ngantuk. Di situ ya? Sebelah situ ya?
Sosok perempuan itu ya? Mukanya hancur. Dekat tiang itu ada beberapa perempuan sama genderuwo. Bro, di bagian mana? Saya kurang perhatikan, pokoknya tadi pas yang saya lihat perempuan itu udah melintas. Mereka ada lalu lalang, kebanyakan yang lalu lalang dari sini ke situ, pokoknya dari rumah sakit, kebanyakan yang dari rumah sakit munculnya. Tapi di sini kebanyakan perempuan itu. Banyak perempuan. Iya. Teman-teman, sosok Paraka yang dilihat tulang itu pernah saya kasih netral ya rumahnya warga di sini ya. Saya dipanggil itu sekitar jam 9 malam ya. Karena darah itu berceceran di dalam rumahnya, di spray, di kursi, di teras ya, tapi dicek tidak ada apa-apa, tidak ada pun binatang yang luka atau dalam rumah yang luka ya. Jadi saya netralkan itu rumah agar Parakang itu tidak memasuki lagi rumahnya. Bukan air itu. Teman-teman, bunyi air ya. Oke teman-teman, Itu Parakang itu sering dah lalu lalang. sering melewati daerah sini ya. Keliling daerah sini. Oke teman-teman, saya akan memanggil sosok perempuan yang hancur mukanya di bagian situ ya. Ini teman-teman, bajunya baju putih tulangnya, Iya, baju putih. mukanya hancur, rambutnya panjang teman-teman ya. Seperti itu di bagian situ. Dia suka berdiri di simpangan situ ya. Sosok itu teman-teman, simpang sebelah sana ya. Jadi teman-teman, kita akan melakukan mediumisasi ya, pemanggilan sosok dari perempuan yang mukanya hancur ya. Seperti itu, kita akan minta keterangan sedikit kenapa suka berdiam atau tetap berdiri di situ, tidak pernah pergi. Oke teman-teman ya. Silakan saudara. Ya. Nah, yang sampai mereka telepon tidak jadi naik. Ada buku? Iya. Oke, mediumisasi kami lakukan ya, pemanggilan sosok yang perempuan di situ ya. Bisa dilakukan oleh sahabat saya, Ipul ya. Jadi teman-teman ya, ini kami kenapa suka melakukan konten-konten edukasi atau penetralisir daerah atau wilayah yang ada gangguan makhluk astral. Kami akan datangi teman-teman ya, agar menetralisir gangguan-gangguan mereka itu ya teman-teman. Seperti itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustaz, min, Allah, hadir, wujud. Assalamualaikum. Tanya betul lagi, kenapa ada di situ? Assalamualaikum. Kenapa kau yang sering berada di simpang jalan situ? Kenapa? Bisa bicara? Beri kami informasi. Assalamualaikum. Kenapa kamu menangis? Kenapa kamu menangis? Bisa bicara? Kasih kami informasi agar kami bisa mengetahui apa yang terjadi di situ dan kenapa kamu selalu ada di tepi jalan itu. Kenapa kau suka memanggil orang-orang yang lewat? Hah? Kau mau pulang? Kenapa kamu bisa ada di situ? Kenapa kamu ada di situ? Ini yang mukanya hancur, coba tanya. Kau yang perempuan yang mukanya hancur di situ? Iya. Iya. Berarti kamu yang sering menampakkan diri. Berarti kamu yang sering menampakkan diri di situ. Kenapa kamu menampakkan diri? Tidak boleh itu menampakkan diri. Kenapa? Pulang. Mau ikut pulang siapa? Yang lewat-lewat itu ya? Tidak boleh. Kamu menakut-nakuti orang yang lewat itu namanya. Kamu sudah lama ada di situ. Kenapa kamu ada di situ? Tadinya di mana kamu? Jadi Siapa yang bawa kamu di situ?
Siapa? Oh, disuruh di situ. Yang suruh kamu siapa? Dukun. Yang suruh kamu siapa? Dia siapa? Kenapa dia bisa suruh kamu Dia punya kemampuan. Ya kamu nggak seharusnya kamu tidak usah mau. Kamu tidak boleh ya menambah-nambahkan diri lagi di situ ya, mengganggu orang yang lalu lalang di sini. Oh iya, nanti ikut saya saja ya. Tidak mau. Jadi kamu pulang di mana? Kumpulan di mana? Kumpulan di mana? Ikut siapa? Ikut saya, jangan, tidak boleh ikut saya. Ikut saja yang di sebelahku itu. Sudah ada istrinya dia. Tidak boleh ikut saya ya. Ikut saya. Kenapa? Tidak boleh ikut saya. Kamu nanti bisa ikut sahabat saya ya. Dia punya tempat yang bagus. Nanti saya berikan Ada kau istrinya. tempat yang bagus. Mau? Lihat dulu saya makanya. Tidak mau. Kamu jangan tidak boleh menampakkan diri lagi ya. Ikut teman saya itu ya. Jangan ikut saya. Ya, ikut dia ya. Ikut dia, ya. Ikut dia. Tapi jangan ganggu lagi di sini. Ya. Tapi Ya. Tapi kasih bagus dulu wajah kamu. Bersihkan dulu wajahnya. Teman-teman, mukanya hancur ya. Coba saya bersihkan. Ikut saya malah. Saya sudah bersihkan mukanya karena hancur ya, teman-teman. kalau yang sosok besar itu yang tadi ada di sebelah situ, itu siapa? Itu siapa? Sering kau kenal? Tapi selain kamu siapa saja yang sering menampakkan diri di sini? Terus ada yang parakang yang lalu lalang di sini? Itu siapa? Tapi ada. Oh iya. Oke teman-teman ya, itu keterangan yang kita peroleh. Ini kita kasih keluar ya, kita panggil sosok yang gondro tadi ya, yang suka melintasi tempat ini juga ya. Sabar Master, jangan ikut saya Master. Tidak apa-apa, biar ikut kau saja. Kamu ikut saya? Masuk di cincinku kalau begitu. Tidak mau. Oke, ikut saya, terserah kamu mau di mana. Keluar. Oke teman-teman ya, saya dapat keterangan tadi tentang parakang yang suka melintasi tempat ini. Jadi saudara saya, Master Tuleng, saya akan suruh untuk berkomunikasi dengan parakang itu. Apa masih mau mengganggu untuk wilayah sini atau masih mau mengganggu manusia-manusia ya yang ada di Bobo sini ya. Kalau dia tidak mendengar atau masih tetap dia mengganggu, saya akan musnahkan teman-teman. Yang saya musnahkan ilmunya. Seperti itu teman-teman. Komunikasi ke Tuleng. Jadi saya suruh Tulengnya untuk berkomunikasi agar tidak mengganggu lagi tempat sini. Oke, Cari dia nih, Mas. ya. Ya, Oke. cari dia. Tuleng, lihat saya di belakangmu ya. Jangan sampai dia agak kuat ya. Teman-teman ya, ini saya suruh Tuleng untuk komunikasi dengan sosok Popo atau Parakang yang suka melintasi tempat ini atau suka mendatangi tempat-tempat warga ya teman-teman ya, agar dia tidak mengganggu lagi tempat ini teman-teman ya, seperti itu. Jadi sudah Tuleng ini saya suruh untuk komunikasi untuk memperingatkan Parakang itu agar tidak lagi mengganggu masyarakat yang mendiami tempat ini ya teman-teman ya. Karena cukup meresahkan dia ya, karena rumah itu pernah saya datangi itu berceceran darah teman-teman, berceceran darah, dispray di kursi, di bangku dan lain-lain sebagainya ya teman-teman ya. Gitu. Oke teman-teman ya, saya akan bangunkan Mr. Tuleng ya, dia sudah komunikasi ya, kita akan minta keterangan dari Tuleng ya. Bismillah. Assalamualaikum Tuleng. Oke.
Teman-teman, kayaknya kita bagusnya duduk ya. Kita ngobrolnya. Atau jangan, kita berdiri saja ya. Teman-teman, sering-sering mensupport tim Praksi Butuni ya, tim Prabu, agar Prabu ini jauh lebih berkembang lagi, dan kami tidak bosan-bosan untuk membuat suatu konten edukasi terhadap masyarakat ya. Seperti itu. Bisa cerita Tuleng bagaimana? Tidak mau, udah sempat marah tadi Master. Oh, sempat marah. Nah, bagaimana marahnya bagaimana? Marahnya kenapa Tuleng? Tidak mau disuruh pindah. Itu daerah sana. Oh, daerah sebelah sana ya, arahnya ya. Jadi tidak mau Tempat cari makannya di sini. tempat cari makannya Di sini. di sini. Teman-teman, tiba-tiba angin begitu kencang ya, karena di saat kita melakukan mediumisasi tadi angin kencang. Kencang. Sampai terlalu. Sampai rambutnya Alwi dia goyang-goyang teman-teman. Oke teman-teman, kita akan melakukan mediumisasi. Alwi sudah, duduk. Saya akan memanggilkan sosok dari Popo tadi ya. Bukan Sukma tetapi ilmunya ya. Jadi teman-teman gini, ilmu Popo atau Swangge itu ilmu yang dipakai ya untuk untuk menyakiti orang atau membuat seseorang itu kenapa-kenapa menderita begitu teman-teman, ilmu itu. Gitu. Jadi saya panggil tuh sosok dari ilmu itu ya teman-teman, ilmu Swangge. Ya teman-teman ya. Silakan tanya, Pak. Assalamualaikum. Kenapa kamu tidak mau dikasih pindah? Kamu sudah lama di sini. Beri kami informasi. Beri kami informasi. Kamu yang sering melalu lalang di sini ya? Kau kenapa mengganggu orang? Makan? Makan. Kamu yang pernah datang di rumah satu warga yang kau tinggalkan darahnya berceceran di mana-mana? Hah? Sudah kamu? Sudah ini teman-teman susuknya. Kenapa? Kenapa? Kenapa harus masuk-masuk di rumah warga? Tidak bisa. Kamu tidak bisa cari makan dengan mengganggu manusia. Kamu cari saja di hutan. Jangan mengganggu warga yang di sini. Berapa umur kamu? Sudah lama kamu? Kamu dipindahkan ya, nggak boleh di sini ya. Jadi mau kamu apa? Jangan cari makan di sekitar sini. Kamu cari makan saja di hutan-hutan sana. Jangan di pemukiman warga. Apakah semua rumah bisa kamu masuki? Semua rumah? Walaupun rumah itu penghuninya sering beribadah, bisa masuk. Terus rumah-rumah apa saja yang tidak bisa kamu masuki dan kamu ganggu manusianya? Ya, rumah-rumah apa saja? Kasih keterangan ke saya. Kalau tidak saya hancurkan ususmu. Nah, rumah apa saja? Rumah apa saja? Teman-teman, ini karena sudah banyak makan korban kayaknya teman-teman ya. Karena ini darah semua. Rumah-rumah seperti apa saja yang kamu tidak bisa masuki dan orang-orang seperti apa saja yang kamu tidak bisa ganggu? Semua bisa. Semua bisa, walaupun dia dekat kepada yang kuasa. Bicara yang jelas. Kita mau minta keterangan dari kamu. Bicara yang jelas. Dengan cara apa kau makan mereka? Dengan cara apa? Bayi itu bagaimana kau cara makannya? Bicara. Bayi itu bagaimana cara makannya? Bicara. Apa? Apa itu? Ususnya. Ususnya kenapa? Ususnya kau apakan? Makan. Ina, kau itu sudah tua Ina. Kenapa masih begitu? Jangan bisa suaramu.
sudah tua sebenarnya, tapi dia masih makan orang. Berapa banyak kau sudah jadikan korban? Berapa banyak? Berapa banyak? Berapa banyak? Banyak Mister. Banyak. Banyak. Kenapa kau tidak makan saja cucumu? Tidak makan saja anakmu? Kenapa harus makan orang lain? Ya, teman-teman, sosok ini kurang ajar ya. Jadi kita musnahkan saja Master, ilmunya Master. Oke teman-teman ya. Jadi ilmunya saya akan musnahkan ya. Silakan. Apa yang Ya, bagaimana cara mencegah agar mereka tidak bisa masuk dalam rumah? bagaimana cara mencegah agar Kasih tahu. bangsa-bangsa seperti kamu tidak Kasih bisa tahu. mengganggu manusia? Kasih tahu. Zikir. Zikir. Apalagi? Selain zikir. Selain zikir apa? Selain zikir apa? Tadi waktu saya bilang orang yang dekat dengan Tuhan kau bisa masuki. Kamu ini betul-betul penuh dengan penipuan. Jadi itu betul kayak gua katakan. Wah, Vanko ini. Sudah Jadi kamu masih saya musnahkan teman-teman, saya akan mencabut ilmunya ya agar dia tidak lagi mengganggu untuk wilayah-wilayah bagian rumah sakit Palagi Mata ke bawah ya, ke keraton dan lain sebagainya ya, agar dia ini tidak bisa lagi memangsa atau menikmati sesuatu dari ilmunya ya, keabadian hanya milik Allah. Ngerti kamu? Ini saya kurang ajar ini. Oke teman-teman, saya akan musnahkan ilmunya. Oke teman-teman ya, saya sudah musnahkan ilmunya tadi ya. Sosok itu memang tidak boleh ada di dunia ini sebenarnya, karena hanya untuk membuat masyarakat itu menderita ya, resah. Tidak. Jangan. Konten. Siapa itu? Kita ke orang jahat. Dia tahu sih kita. Dia tahu kita. Oke teman-teman, sudah? Oke teman-teman ya, tadi kita ini ada sedikit ya subscriber dia lewat. Jadi saya sudah memusnahkan suatu ilmu parakang itu di sini ya. Semoga dia tidak lagi mempelajari ilmu hal-hal yang jelek ya di dunia ini ya. Jadi saya sampaikan kepada sahabat-sahabat saya atau keluarga saya atau rekan-rekan saya, jangan pernah mau menerima suatu ilmu yang tidak ada zahirnya, yang berbau hitam semua teman-teman ya. Seperti itu. Terus teman-teman, saya berpesan juga agar kita banyak-banyak beribadah ya, menurut kepercayaan kita masing-masing, agar kita terhindar dari gangguan-gangguan setan dan jin yang terkutuk teman-teman ya. Dari tim Prabu ini memberikan edukasi kepada warga agar warga itu senantiasa imannya diperkuat ya, agar tidak terjadi gangguan-gangguan dari makhluk-makhluk astral ya, seperti tadi Popo, Swange tadi dan sebagainya ya teman-teman ya. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari saudara Ipul kah? Ya, terima kasih Master. Jadi kami tim Prabu ini sebenarnya tidak barbar ya dengan sosok-sosok, karena mereka juga adalah ciptaan Allah. Ya. Cuma kalau memang sosok tersebut sudah banyak negatifnya dan tidak mau kita arahkan untuk hal yang positif, ya seperti kebanyakan konten kami akan melumpuhkan kemampuannya. Begitu Master ya. Jadi jangan mengira kami sebenarnya cinta damai. Teman-teman, di sini real ya, bukan rekayasa. Real dan rekayasa. Kami kenapa tidak pernah memanggil lagi dari subscriber untuk nonton jadi bintang tamu, karena beberapa kali kita konten resikonya itu terhadap bintang tamu lumayan tidak bagus ya, ada yang pingsan ya, ada yang kesurupan ya. Jadi kami tidak mau ngambil resiko dari bintang tamu, jangan sampai dia kenapa-kenapa ya, karena tanggung jawab saya di sini ya, karena saya ketuanya tim praktisi Butuni ya, seperti itu, segala semua kru yang ada di praktisi Butuni itu tanggung jawab saya semua teman-teman ya, seperti itu. Jadi teman-teman jangan lupa ya, Popo itu hanya takut dengan orang yang suka berzikir, beribadah ya, maka mereka tidak akan berani mengganggu ya teman-teman. Ingat ya teman-teman, Popo tidak takut dengan
yang jeruk, batang jeruk enggak, tetapi sesuatu yang daun bidara, garam yang dibacakan ayat-ayat, ya seperti itu teman-teman. Itu saya dari tim Persimbutuni ya. Jangan lupa ya, like, subscribe, comment, and share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.